Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya bersama Cinta Nara, dimana akan membahas alur cerita sinetron kesayangan Anda, Takdir Cinta Yang Kupilih ya guys ya. Yang tentunya alur ceritanya kini semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan. Oke guys, kita lanjut aja ke pembahasan dimana saat ini Novia pergi ke makam ayahnya ya. Yang dimana saat itu Novia mengatakan bahwa dirinya sangat merindukan ayahnya, dan dirinya pun merasa sangat sedih karena saat ini ayahnya telah tiada dan sudah lama meninggalkan dirinya. Yang dimana saat itulah Novia pun teringat kembali kejadian dimana saat itu Novia masih sangat kecil ya guys ya. Dimana saat itu ayahnya mengantarkan Novia hendak pergi sekolah, namun secara tiba-tiba ada sebuah mobil dan menabrak dirinya dan juga ayahnya, yang dimana saat itu membuat ayahnya harus kehilangan nyawanya ya guys ya. Dan kemudian Novia pun mengingat kembali dimana saat itu Novia melihat ayahnya telah tiada, yang dimana saat itu Novia mengatakan kepada Pak Samsul bahwa Pak Samsullah yang sudah membunuh ayahnya. Yang dimana saat ini Novia pun mengatakan bahwa sebenarnya orang yang sudah membunuh ayahnya tersebut sudah mendapatkan hukuman di penjara, namun dirinya masih tetap tidak terima karena orang tersebut masih saja hidup dan dirinya pun tidak bisa bertemu dengan ayahnya kembali untuk selama-lamanya. Dan di sisi lainnya dimana saat itu Novia pun tidak sengaja bertemu dengan ibu Astrid dan juga Jepria, yang dimana saat itulah terjadi perbincangan sedikit ya guys ya. Yang dimana saat itulah tak lama kemudian Jepri pun mengajak mamanya untuk pulang karena dirinya tidak mau jika mamanya terus-menerus menanyakan sesuatu hal yang sangat penting mungkin bagi Novia. Dan dimana saat itulah Novia pun mengatakan kepada ibu Astrid bahwa dirinya juga hendak pulang ya guys ya. Yang tak lama kemudian pun petir mulai menyambar ya guys ya. Dimana saat itu Novia pun mulai merasa sangat ketakutan. Yang dimana saat itulah Jepri dan juga ibu Astrid pergi meninggalkan Novia sendirian. Sementara itu di sisi lainnya dimana saat ini Jepri hanya diam saja ya guys ya. Dimana saat itulah ibu Astrid mengatakan kepada Jepri kenapa Jepri cepat-cepat mengajak dirinya pulang, padahal dirinya masih asik ngobrol ataupun berbicara dengan Novia. Namun di saat itu Jepri pun tidak menjawab apa-apa ya guys ya. Dan di saat itulah ibu Astrid mengatakan bahwa dirinya kini mengetahui bahwa tipe cewek yang Jepri sukai adalah Novia. Dimana saat itu ibu Astrid meminta Jepri untuk jujur, namun saat itu Jepri pun hanya diam saja ya guys ya. Sementara itu di sisi lainnya dimana saat ini Novia merasa sangat panik ya. Dimana saat itu Novia hendak masuk ke dalam mobilnya, namun saat itu mobilnya tidak bisa dibuka sama sekali karena saat itu kuncinya hilang. Novia pun berusaha untuk mencarinya. Dan sementara itu di sisi lainnya dimana saat ini Brian bersama dengan Bi Anum ya. Dimana saat itu Brian lagi belajar. Dimana saat itulah Bi Anum pun mencoba untuk menghubungi Bu Astrid karena Brian mendapatkan tugas dan dirinya tidak tahu tugas apa tersebut. Dimana saat itu ibu Astrid pun mengatakan kepada Bi Anum bahwa dirinya akan menghubungi Novia. Setelah itu Jepri pun mencoba menanyakan ada apa, yang dimana saat itu ibu Astrid pun mengatakan bahwa Brian mendapatkan tugas dan ibu Astrid mengatakan bahwa dirinya akan menghubungi Novia. Sementara itu di sisi lainnya dimana saat ini hari sudah mulai gelap ya guys ya. Sementara itu Novia masih saja tetap sibuk mencari kontak mobilnya yang hilang di pemakamannya. Dimana saat itu Novia terus saja berusaha, namun saat itu Novia pun tidak menemukan kontaknya tersebut.
Yang tak berapa lama Novia pun mendapatkan telepon dari Ibu Astrid, yang mana saat itu Ibu Astrid menanyakan kepada Novia bahwa Brian lupa ada acara apa besok di sekolahan. Dimana saat itulah Novia pun mencoba menjelaskan semua tentang tugas-tugas dan acara apa yang akan diadakan besok ya guys ya. Yang tak lama kemudian Ibu Astrid pun menanyakan apakah Novia saat ini sudah berada di rumah. Namun saat itu Novia pun mengatakan bahwa dirinya masih di pemakaman TPU karena kontak mobilnya hilang. Dan di saat itulah Ibu Astrid pun merasa sangat terkejut dan mengatakan kepada Novia bahwa dirinya dan juga Jeffrey akan kembali ke sana untuk membantunya. Namun Novia mengatakan tidak perlu karena biarlah dirinya sendiri yang mencarinya. Jadi mana saat ini Novia pun terus saja mencari ya. Namun saat itu Novia pun belum bisa menemukan kontaknya tersebut. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat itu Ibu Astrid mengatakan kepada Jeffrey untuk kembali lagi ke pemakaman TPU untuk membantu Novia. Namun di saat itu Jeffrey mengatakan bahwa sebentar lagi berbelok kita sudah sampai ke rumah. Dan saat itulah akhirnya cuaca pun begitu sangat buruk ya guys ya, dimana saat itu hujan pun turun. Ya dimana saat itu Novia pun begitu sangat takut ya, dimana saat itu petir dan geluduk pun begitu sangat kuat. Dimana saat itulah Novia hanya duduk di pinggir jalan sambil menutup telinganya ya guys ya. Dimana saat itu Novia sangat ketakutan dan dirinya pun harus berdiam di mana karena saat itu dirinya berada di pemakaman. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat ini Jeffrey dan juga Ibu Astrid sudah sampai ke rumahnya, dimana saat itulah Jeffrey mengatakan kepada Ibu Astrid bahwa dirinya akan pergi lagi ke kantor karena dirinya masih ada urusan sangat penting. Yang dimana saat itu sebenarnya Jeffrey ingin membantu Novia ya guys ya. Dimana saat itulah Jeffrey menghubungi seseorang dan meminta bantuannya. Dan dimana saat ini orang tersebut ataupun orang suruhan Jeffrey segera bergerak dan menemui Novia ya, dimana saat itu mereka pun segera membantu Novia ya, karena saat itu hari terlihat hujan sangat deras. Dan Novia pun merasa sangat senang karena saat itu mereka semua berhasil menemukan kontak mobilnya yang hilang. Ya dimana saat itu Jeffrey pun datangnya ke pemakaman lagi dan melihat bahwa saat ini Novia telah berhasil menemukan kontaknya tersebut. Dan di sisi lainnya, yang dimana saat itu Novia merasa sangat senang karena dirinya selalu saja mendapatkan bantuan di saat dirinya susah ya guys ya. Yang dimana saat ini Jeffrey tidak akan membiarkan Novia selalu kesusahan dan dirinya pun pasti akan membantunya karena Jeffrey adalah pengagum rahasia Novia. Jadi mana saat sebenarnya Jeffrey benar-benar menyukai Novia, namun saat itu dirinya tidak menyangka jika Novia telah menikah ya guys ya. Dan di sisi lainnya Jeffrey pun pastinya tidak akan tinggal diam, akan membuka semua kebohongan hakim kepada dirinya.